Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan materi tantangan menerapkan sistem untuk manajemen pengetahuan atau knowledge management. Penerapan knowledge management menjadi salah satu alat bagi perusahaan dalam mendorong kemajuan bisnis dalam industrinya. Pengetahuan yang terakhir dari proses bisnis sehari-hari, baik dari luar maupun dalam organisasi perusahaan, menjadi elemen yang mutlak ada di dalamnya. Karyawan sebagai pemain utama diharapkan untuk tetap fleksibel terhadap pengetahuan yang dimiliki dan telah diterapkan. Dengan adanya penerapan knowledge management, organisasi akan memiliki kesatuan visi yang tajam. Berbagai pengetahuan akan didasari oleh visi yang saling membangun satu sama lain demi memajukan pribadi, organisasi, maupun perusahaan tersebut di dalam bisnisnya. Di sisi lain, penggunaan knowledge management juga membentuk karyawan, organisasi, dan perusahaan untuk menjadi kreator yang terus menciptakan ide-ide inovatif yang baru dan orisinil. Dalam menerapkan knowledge management, perusahaan akan menemukan tantangan di mana adanya penolakan akan perubahan yang terjadi akibat penggunaan knowledge management. Selain itu, kesulitan untuk menggerakkan karyawan yang sudah berada dalam comfort zone akan menjadi kendala. Seringkali terjadi di dalam perusahaan, karyawan enggan menggunakan knowledge management karena merasa tidak ada untungnya baginya atau merasa tidak ada membawa dampak apa-apa di dirinya. Tantangan terakhir adalah adanya rasa kurang percaya antara karyawan yang terkadang diawali oleh kekerasnya kompetisi antar unit. Ketiga hal ini perlu terus diperhatikan dan diperbaiki oleh perusahaan untuk pembinaan yang tepat bagi tiap individu agar nilai-nilai tinggi yang diharapkan dari penerapan knowledge management dapat tetap mengalir dan tumbuh di dalam organisasi dan sosial perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adhika Prakasita Nugroho, NIM 160810201173. Saya dari kelompok 4 dan saya akan meneruskan keterangan dan materi dari kelompok kami dari teman saya sebelumnya. Jadi, dalam bab ini kami fokus pada persimpangan teori manajerial atau sistem dan teori komunikasi relatif terhadap manajemen pengetahuan dan pengetahuan sebagai aset strategis. Secara khusus, kami memanfaatkan pandangan berbasis sumber daya (RBV) perusahaan dengan perspektif praktik yang melihat pengetahuan sebagai komunikasi yang inheren. Dalam hal ini, kami mencari cara untuk mengintegrasikan teori, menanamkan peningkatan pada kegiatan penelitian, dan memperluas pandangan praktik komunikasi yang berdampak pada penentuan posisi pengetahuan sebagai aset strategis. Kami menyadari bahwa pandangan manajerial tentang manajemen pengetahuan biasanya dipahami sebagai berbasis aset dan mengeksplorasi integritas praktik penelitian aset manajerial memberikan dimensi yang menarik. Kami membangun studi kasus yang tersedia di pers bisnis untuk memahami cara-cara di mana pengetahuan dikelola dan dilacak. Kami mengeksplorasi cara di mana naluri manajerial untuk mengurangi pengetahuan menjadi teks dan untuk mengurangi pencarian pengetahuan yang proses yang ditentukan melalui sistemasi perlu hidup bersamaan dengan dinamis, ambigu dan sulit untuk mengukur praktik pengetahuan individu kelompok. Kami menyimpulkan dengan model penggabungan kerangka kerja yang diusulkan untuk memahami praktik pengetahuan bersama dengan penerapan aset pengetahuan eksplisit. Dalam mengambil pandangan berbasis praktik dalam koordinasi dengan pandangan sistem, kami percaya model pengetahuan yang lebih kuat sebagai aset strategis dapat dipahami berdasarkan pada aset nyata dan eksplisit yang dibuat dan timbul serta praktek komunikatif yang mengarah pada kapasitas untuk bertindak, mendorong penciptaan pengetahuan baru yang dikutip dari Kuhn dan Jackson 2008. Menurut Jonathan Spira 2005 yang telah membangun bisnis sektor sekitar melayani ekonomi pengetahuan, pada awal ke-20 tenaga kerja tidak terampil menyumbang 90% dari tenaga kerja. Hari ini angka itu mendekati 20%. Dia mengutip Wakil Presiden Strategi IBM, Mike Wing, mengatakan, "Kita seharusnya sudah lama memberi selamat kepada diri kita sendiri atas epifani sederhana bahwa model intelektual lebih baik daripada model fisik." Sebuah komentar yang menunjukkan mengapa manajemen pengetahuan tidak lagi merupakan konsep yang muncul yang bisnis harus mempertimbangkan, tapi lebih merupakan keharusan yang telah menjadi miliknya untuk setiap bisnis yang kompetitif. Nah, untuk memahami ruang lingkup investasi, pertimbangkan bahwa ukuran pasar untuk sistem manajemen konten dasar saja diperkirakan mencapai sekitar 4 miliar di Amerika Serikat pada 2010.
Berkeley 2006. Dan saat ini ada sedikit argumen di dunia bisnis bahwa pengetahuan organisasi ada bahwa itu berharga dan bahwa itu harus dikumpulkan, dipantau, dan dikelola. Dan banyak organisasi memandang pengetahuan organisasi sebagai aset strategis, menghasilkan sumber daya orang dan dolar. Bahkan dalam lingkungan KM yang berorientasi pada proses, ukuran utama keberhasilan seringkali datang dari dokumentasi eksplisit model proses, langkah-langkah prosedur atau bentuk aset berwujud lainnya yang dapat dikatalog dan dicari. Kemudian, namun memahami setiap atribut individu sangat membantu karena kami berupaya menghubungkan sistem dan praktek ke dalam bundle yang mewakili pengetahuan sebagai aset strategis. Bowman 2006, halaman 415 dan 416, memberikan perangkat definisi yang berguna untuk setiap atribut individu, menyoroti berharga sebagai sesuatu yang mendukung pendapatan mengalir ke perusahaan. Vendor adalah sumber daya yang tidak ditemukan di perusahaan bersaing dan yang menghasilkan pendapatan superior dengan dasar biaya yang sama. Jadi itu yang materi yang telah saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika Agustina Francisca Sari dengan NIM 1708 1020 1083 akan menjelaskan mengenai pengetahuan sebagai aset strategis dan pengetahuan sebagai aset strategis atau pendekatan sistem. Aset strategis ini menyediakan cara untuk membedakan dari persaingan dan cara untuk memberikan nilai nyata pada sumber daya organisasi. Menggabungkan RBV dengan teori pengetahuan Bolliger dan Smith menyarankan bahwa pengetahuan organisasi kolektif dan kumulatif ini memenuhi karakteristik FRIN. Juga menambahkan bahwa organisasi itu ingin tetap kompetitif, harus mengembangkan mekanisme untuk menangkap pengetahuan yang relevan dan menyebarluaskan secara akurat, konsisten, ringkas, dan juga tepat waktu. Dan yang selanjutnya itu adalah pendekatan sistem. Pendekatan manajerial cenderung mengandalkan langkah-langkah yang lazim untuk menentukan sukses. Misalnya, menurut Jones, menyediakan studi kasus dari lembaga keuangan global yang mengembangkan pendekatan balance untuk mengukur implementasi manajemen pengetahuan mereka berdasarkan 4 dimensi. Dan mana pertama, untuk merancang dan membangun situs internet. Yang kedua, mengganti sistem pengarsipan dengan prosedur manajemen catatan terpadu. Dan yang ketiga, menyimpan know-how di basis pengetahuan tunggal. Dan yang keempat, menyediakan status titik kontak untuk TI dukung. Langkah-langkah kemudian diambil sehubung dengan penggunaan berbasis atau berbagai dimensi, misalnya beberapa kali situs SharePoint diakses dan jumlah waktu yang dihabiskan untuk mencari, seperti yang dicatat George dalam studi kasus adopsi, dan penggunaan tetap rendah selama periode studi, meskipun tuas perubahan perilaku paksa atau dorongan eksekutif dan manfaat iklan memang menciptakan perubahan yang kontribusi yang mana terukur. Nah, dalam pendekatan TI dan SDM serupa dalam semangat mereka untuk mengurangi pengetahuan aset yang mana dapat diakses, dicari, diambil, dan juga direplikasi. Reduksionis ini pendekatan sebenarnya menghadirkan tantangan bagi gagasan pengetahuan sebagai aset strategis. Menggunakan pandangan berbasis sumber daya perusahaan atau RBV yang strategis, aset memenuhi kriteria yang didefinisikan sebagai berharga, langka, tak dapat ditiru, dan tidak dapat diganti, sering disebut juga sebagai kriteria FRIN. Perkenalkan, nama saya Indra Aprilia Puspitasari dengan NIM 171092. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengetahuan sebagai aset strategis secara teori dan praktek. Nah, praktik pencarian pengetahuan memberikan cara untuk menentang keterbatasan sistem dan pendekatan yang berbasis alat untuk menilai manajemen pengetahuan. Teori komunikasi berbasis praktik berorientasi pada tindakan ini menempatkan penekanan pada kegiatan dan aspek komunikatif pengembangan dan distribusi pengetahuan. Melalui lensa praktik, peran pengetahuan dapat dilihat sebagai respon statis terhadap penyelidikan dan stimulus generatif untuk menyelesaikan kebutuhan yang tidak terduga. Ini mengasumsikan gerakan dan perubahan organisasi, di mana pengetahuan organisasi yang dinamis mendukung kemampuan untuk merespons situasi yang tidak dapat diprediksi. Suatu organisasi akan dapat mewujudkan visi dan misinya mengelola pengetahuan yang dimilikinya dengan baik agar dapat bersaing dengan organisasi yang lain. Salah satunya dengan mewujudkan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah suatu usaha untuk mengelola pengetahuan
dalam organisasi. Hal ini ditunjukkan untuk membuat organisasi belajar yang pada akhirnya bekerja dan belajar menjadi hal yang sama dalam organisasi. Manajemen pengetahuan sebagai cara meningkatkan posisi perusahaan relatif terhadap kompetisinya melalui penempatan pengetahuan organisasi sebagai aset yang strategis. Dalam beberapa kasus, pencari pengetahuan dapat mengalami momen kemunculan berdasarkan penyatuan informasi, pengalaman, keterlibatan masyarakat, dan praktik non-standar, serta mewujudkan solusi baru, membuat ide baru, atau menangani pengetahuannya kebutuhan dengan cara yang sebelumnya tidak pernah didokumentasikan. Banyak pencari pengetahuan menggunakan kombinasi dari ketiga kegiatan tersebut terlepas dari kebijakan organisasi, aturan, atau pedoman lain yang mencoba untuk menegakkan proses yang sistematis. Semakin sedikit menentukan kebutuhan praktik menjadi semakin penting, sementara sistem dan alat akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Koni Safira akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh tim saya. Jadi materi yang akan saya bahas ini adalah mengenai pengetahuan sebagai aset. Nah, jadi maksudnya dalam setiap perusahaan itu memerlukan pengetahuan baik dalam segi pemasaran, keuangan, dan SDM seperti itu. Pengetahuan tersebut atau wawasan tersebut digunakan perusahaan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan bisnis perusahaan tersebut agar tidak ketinggalan zaman dan mampu bersaing dengan kompetitor. Jadi maksudnya dalam menerapkan pengetahuan sebagai aset ini diperlukan pendekatan yang terintegrasi. Pendekatan yang terintegrasi ini maksudnya dalam prosesnya yaitu ada dimensi determinasi dan sentralisasi. Hal tersebut menjadi faktor evaluatif dalam memahami pengetahuan organisasi dan praktik pengetahuan sebagai aset strategis. Dalam proses pendekatan terintegrasi tersebut mencakup proses dokumentasi yang didukung oleh IT dalam perspektif ilmu komunikasi dan teknologi yang terpadu. Jadi maksudnya proses dokumentasi dalam pendekatan terintegrasi ini maksudnya adalah laporan-laporan yang ada dalam perusahaan dijadikan dalam satu data, dalam satu software atau hardware seperti itu, dan dapat digunakan oleh seluruh kelompok dalam perusahaan. Seperti data pemasaran dapat digunakan untuk analisis keuangan seperti itu. Dalam situasi ini, sistem manajemen pengetahuan yang terisi dengan baik dan dapat dicari memiliki potensi untuk memberikan waktu respon terhadap suatu keluhan atau saran dan kritik lebih cepat. Persepsi pelanggan menjadi lebih baik, penawaran uang tunai lebih cepat, dan manfaat terukur lainnya yang relatif terhadap pesaing. Banyak organisasi terfokus pada penawaran pengukuran pelaporan aset atau proses yang disistematisasi untuk aset terwujud dan pencarian pengetahuan yang tidak terwujud tetapi didorong oleh proses, misalnya komunitas praktik, jaringan, dan identifikasi ahli materi pelajaran atau UKM. Misalnya dari hal tersebut adalah keputusan mengenai pendanaan untuk komunitas praktik dapat dikaitkan dengan berapa banyak kertas putih yang diproduksi atau kontak dengan UKM yang dapat disistematisasi melalui proses tiketing di mana UKM diberi hadiah dengan bonus jika ia memiliki nomor tertentu tiket tertutup. Dalam situasi tersebut, sistem manajemen pengetahuan yang terisi dengan baik dan dapat dicari memiliki potensi untuk memberikan waktu
respon yang lebih cepat, persepsi layanan pelanggan yang lebih baik, penawaran uang tunai yang lebih cepat, dan manfaat terukur lainnya relatif terhadap pesaing. Banyak organisasi fokus tujuannya adalah pada pengukuran dan pelaporan aset atau proses yang disistematisasi, aset terwujud, dan pencarian pengetahuan yang tidak terwujud tetapi didorong oleh proses, misalnya komunitas praktik, jaringan, identifikasi ahli, materi pelajaran UKM, poin tunggal dari kontrak, dan misalnya keputusan mengenai pendanaan untuk komunitas praktik dapat dikaitkan dengan beberapa banyak kertas putih yang diproduksi, atau kontrak dan UKM dapat disistematisasi melalui proses tiketing di mana UKM diberi hadiah dengan bonus jika ia memiliki nomor tertentu tiket ditutup. Secara khusus, aspek-aspek yang tidak dapat disangkal dapat dijadikan sebagai aset strategis dengan didukung oleh cara-cara di mana situasi yang tidak pasti ditanggapi, biasanya melalui praktek-praktek yang sangat terlokalisasi. Situasi ini dapat memicu hasil yang berharga dalam pengetahuan, memastikan ekspansi lanjutan dari kemampuan dan keunggulan organisasi. Yang selanjutnya yaitu poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu aset yang tidak terduga yang dilokalisasi terhadap praktek komunikasi yang tidak dapat ditiru dan tidak dapat disubstitusikan. Dalam dorongan untuk mensistemasi kepentingan strategis dari praktik pencarian pengetahuan yang terlokalisasi secara inheren terkait dan dengan komunikasi dan digunakan untuk menanggapi kebutuhan yang tidak terduga dan tidak dapat diminimalisasikan. Praktik-praktik yang dilokalkan seringkali hanya ada dalam konteks organisasi dan individu yang melaksanakannya. Jadi hal tersebut menjadikannya lebih sulit dan jika bukan tidak mungkin dapat ditiru oleh pesaing. Tindakan dan hasilnya bergantung pada lingkungan di mana mereka dieksekusi, menjadikannya tidak dapat disubstitusikan, yang berarti bahwa pesaing tidak dapat menggunakan sesuatu yang berbeda. Selesai sudah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh kawan saya. Nama saya Indah Kusuma Fitrianingrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi untuk praktek. Ada implikasi praktis terhadap pendekatan ini. Tekanan manajerial pada sistemisasi berdampak pada persepsi nilai dalam suatu organisasi. Kekhawatiran Spira yang dikutip sebelumnya mengenai biaya pencarian waktu mungkin salah tempat dalam definisi pengetahuan yang lebih kuat sebagai aset strategis. Mungkin waktu yang dihabiskan untuk pencarian bukanlah biaya tetapi investasi dalam pengembangan pengetahuan mencari keterampilan. Nah, jika praktik pencarian pengetahuan merupakan komponen integral dari pengetahuan sebagai aset strategis, mungkin estimasi $25 juta tidak hilang, melainkan merupakan investasi dalam pengembangan aset pengetahuan. Pergeseran perspektif ini memiliki implikasi praktis mengenai alokasi dana, komitmen manajemen, dan keterlibatan karyawan dalam praktik pengetahuan, serta pelacakan pengetahuan sebagai aset bagi organisasi. Nah, misalnya berinvestasi dalam jaringan kerja yang membantu orang menyalurkan upaya pencarian mereka ke kelompok orang yang ditargetkan mungkin lebih produktif daripada berinvestasi dalam sistem yang membuatnya tampak tidak perlu untuk terhubung dengan teman sebaya dan pakar lainnya. Nah, daripada hanya melacak kontribusi dokumen ke basis data pengetahuan, evaluasi manajemen juga dapat mempertimbangkan kontribusi untuk upaya rekan, termasuk ulasan rekan, partisipasi diskusi, dan formalisasi pekerjaan, kesempatan kerja, atau kesempatan belajar berdasarkan pengalaman dengan anggaran dan
rencana terkait. Nah, ini juga akan menggeser fokus ke praktik berbagai pengetahuan seperti yang disorot oleh Spender 2008 dalam seruannya untuk lebih memperhatikan pekerjaan aktual dari pengetahuan organisasi dan praktik manajerial yang mengelilinginya. Lalu menemukan cara untuk menilai praktik yang tidak ditentukan tanpa memaksanya ke dalam struktur yang sistematis diperlukan untuk melindungi dimensi strategis pengetahuan di perusahaan. Nah, pada saat ini ada beberapa kerangka kerja yang kuat untuk memahami nilai kegiatan yang dilokalkan dalam menanggapi kebutuhan yang tidak pasti. Nah, di sini pendekatan yang berfokus pada pengamatan episode, pencarian pengetahuan, menggambarkan cara-cara di mana kedua sistem dan praktik bekerja bersama untuk menciptakan nilai strategis. Nah, melanjutkan dengan pertanyaan ini akan membantu organisasi dalam memahami dengan lebih baik bagaimana cara terbaik meningkatkan pengetahuan organisasi dalam lingkungan yang kompetitif. Nah, selain itu, ini akan memajukan pemahaman kita tentang peran penting yang dimainkan pengetahuan dalam desain organisasi dan peran komunikasi dalam mendorong pengembangan pengetahuan organisasi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu dengan cara yang secara efektif memenuhi kebutuhan pengetahuan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Sekian dari kelompok 4. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.